siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, salam sejahtera bagimu semua, sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Apa kabar? Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Robi Alberto, dalam SNGM Channel pekan ini, Minggu 12 Maret 2023, Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita akan mendengarkan renungan dari hambanya, Suster Maria Leonarda PRR, dengan tema Air Kehidupan. Sahabat terkasih, selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumber ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau bercakap dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia inilah benar-benar juru selamat dunia.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Air adalah salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semua ciptaan sangat membutuhkan air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Setiap orang yang tidak memiliki air dalam tubuh, orang tersebut sedikit demi sedikit, pelan-pelan, perlahan-lahan, ia akan jatuh sakit dan mati. Begitupun pada ciptaan yang lain, ikan di laut, udang, dan lain-lain tidak bisa dilepas dari air. Kalau dipisahkan atau dilepaskan dari air, maka ia mati. Dengan demikian, apa yang disampaikan dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, khususnya Injil Yohanes bab 4 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kehidupan yang kekal. Para sahabat, saudari-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, air memiliki arti yang paling penting dalam kehidupan kita. Air memberikan kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan, memberikan kesuburan pada tanah. Air juga di dalam gereja Katolik sangat penting karena dipakai untuk pembaptisan kita, juga untuk pemberkatan apa saja. Sehingga air sangat penting bagi kehidupan manusia dan semua ciptaan Tuhan. Di awal tahun 2023, di beberapa tempat mengalami kekeringan. Khususnya di Likisar, tidak ada hujan. Akibatnya, para petani mengalami kesulitan, namun di lain tempat terjadi banjir, bahkan ada korban jiwa. Air memiliki manfaat dan juga akibat. Dari air itu sendiri, kita tahu bahwa ada akibat dan manfaatnya. Untuk itu, kita bawakan dalam doa-doa yang tak kunjung henti untuk keselamatan dan kehidupan kita. Dan untuk kita semua harus merasa diri tidak boleh lepas dari Kristus, Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lepas dari Tuhan Yesus, maka kita pun akan mati seperti yang kita temukan tadi, bahwa ikan dan udang tidak boleh dilepas dari air. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu menjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sahabat yang budiman, terima kasih telah mendengarkan renungan bersama Suster Maria Leonarda PRR. Semoga bermanfaat sebagai bahan permenungan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada kolom komentar di bawah, serta membagikan video ini kepada seluruh sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Jangan lupa tetap menjadi semangat dalam membagi kasih dan kepanjangan tangan Tuhan. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh